Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue Wildan Copa Al-Bukhari di catatan pejabat. Kali ini kita akan membahas sesuatu ibadah yang cocok untuk jomblo, para kaum jomblo. Kayak gue. Gue sih lagi taruh ya kan. Jadi dulu ketika gue pildacil, gue nanya. Ketika waktu itu kan ustad-ustad itu kan punya ciri khas sendiri gitu. Ketika itu kayak Ustadz Yusuf Mansur membahas sedekah, Arifin Ilham membahas jikir, terus Ustadz Jeffrey membahas tentang pergaulan remaja, bla bla bla, terus Ustadz ini ngebahas ini, ngebahas ini. Terus gue nanya sama almarhum kakek gue, bah, terus kalau saya menjadi penceramah terkenal seperti mereka, saya harus bahas apa? Ya kan? Apa yang khas dengan saya gitu, ciri khasnya saya harus setiap hari ngebahas apa gitu biar khas. Jawaban dia satu, jangan berbicara tentang sedekah jika ke pasar beli sesuatu masih nawar. Saya mikir, itu intinya. Saya harus membahas, jadi apa yang disampaikan almarhum kakek saya waktu itu, saya lagi. Apa yang disampaikan almarhum kakek saya waktu itu, almarhum gue waktu itu bukan tentang sedekah aja. Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kita harus paham dulu. Dan kayak tadi, mau menyampaikan sedekah tapi beli sesuatu ke pasar masih nawar. Apanya kalau mau sih lebihin, kata kakek gue kan gitu. Nah itu pun gue akhirnya merenung dari situ gue kagak pernah ceramah lagi. Karena gue merasa al-fakir, gue kagak tahu ilmu apa-apa. Jadi gue belum pantas untuk menyampaikan apa-apa. Nah kalau yang mau disampaikan kali ini karena ibadah seseorang ustadz itu seorang ustadz melakukan ibadah ini. Ibadah ini dianjurkan untuk para kaum jomblo atau para lajang, terutamanya para lelaki. Dan seorang ustadz yang udah menikah terus istrinya meninggal, dia melakukan ibadah ini gitu untuk menghindari sesuatu. Nah, kenapa gue mau bahas di sini? Karena itu sering gue lakukan juga, ya kan? Makanya berani gue bahas. Kalau gak pernah gue lakukan, gak bakalan gue bahas. Karena takut diomelin ntar ketemu di itu kan, wah lu dinasehatin nama gue, ntar kalau di akhirat dipertemukan lagi, gue kasih tahu gini lu sok tahu, lu sok pinter lu di dunia, ternyata malu-maluin gue lu kalau ketemu lagi di akhirat pada suatu hari nanti kan. Jadi ya udah, ini kali ini gue bahas, apalagi kalau bukan puasa sebulan, puasa. Nah ini dia, yaitu puasa. Kenapa dibilang ibadah khusus para jomblo? Ternyata ada penjelasannya dari kitab sama dari hadis, ada penjelasannya. Ini dia, makanya dengerin, disimak. Puasa menjadi ibadah yang rahasia bagi seorang hamba dan Tuhannya, ya kan? Rahasia. Jadi gue kalau gak dipaksa ayo kita ikut makan, maaf saya lagi puasa, kalau itu gedein dulu aja ya, seolah-olah. Bahkan Usman atau Umar ya, gue lupa, dia lagi puasa sengaja menaruh minyak di bawah bibir gininya biar kelihatan kayak habis makan, padahal dia lagi puasa. Kayak gitu. Gue doang ya kayak gitu ya, kadang-kadang suka maaf saya lagi puasa, pamer gue, kagak jelas ya. Dalam prakteknya puasa tak hanya sekedar menahan makan dan minum serta hal-hal lain yang dapat membatalkannya. Puasa juga merupakan sarana untuk meredam hawa nafsu yang menyebabkan kriminalitas, terutama kriminalitas yang berhubungan dengan seksualitas, ya kan? Tuh. Sebab yang menjadi sumber dari sahwat sendiri adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber energi. Dalam hal ini, puasa bisa dijadikan media untuk mengendalikannya. Sebagaimana
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihwa Ulumuddin menjelaskan sebagai berikut. Puasa dapat menundukkan musuh Allah sebab media yang digunakan oleh setan ialah syahwat dan syahwat menjadi kuat dengan makanan dan minuman. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh setan mengalir pada diri anak Adam dalam aliran darahnya. Makanya persempitlah tempat alirannya dengan lapar atau puasa. Ya kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Siti Aisyah radhiyallahu anhu, perbanyaklah mengetuk pintu surga Aisyah, ya kan? Lalu Aisyah bertanya, dengan apa? Rasulullah menjawab dengan lapar dan puasa. Puasa juga dalam hal ini bisa jadi alternatif sarana pada pemuda jomblo yang belum menikah atau belum mampu menikah. Rasulullah sudah jauh-jauh hari memberikan tips kepada pemuda-pemuda jomblo yang belum menikah atau belum mampu menikah. Karena belum adanya biaya dengan cara mendawamkan puasa. Berikut adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Ini kan masih gue baca. Gede lagi. Menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman dari Abi Hamzah dari Al-Awaish dari Ibrahim dari Al-Aqomah. Ia berkata, ketika aku berjalan bersama Abdullah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kelamin. Barang siapa belum mampu, maka baginya berpuasalah, karena puasa adalah perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari. Tuh. Karena puasa itu adalah perisai. Bisa menundukkan syahwat atau hawa nafsu. Bahkan nih, ada salah satu ustadz yang terkenal, tapi kalian jangan setelah nonton ini dan disebutin nama itu malah pantesan ustadznya kayak gini, gayanya kayak gini. Jangan gitu. Karena dari suatu peristiwa ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan terlalu menilai buruk orang, ya kan? Nah, ustadz ini Ustadz Nur Maulana, kalian tahu? Nah, kalian jangan memandang yang sisi negatifnya dia, ya kan? Kok ustadz kayak gitu gini? Nah, jadi dia tuh sebenarnya udah menikah, cuman istrinya meninggal. Ternyata si ustadz ini melakukan puasa dan berdoa kepada Allah. Puasa kalau gak salah di suatu media dibilangnya puasa Idris, puasa Nabi Idris. Cuman pas nyari tahu lebih lanjut lagi, puasa Nabi Idris itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal ini. Tapi nanti gue tanya-tanya lagi lah ke beberapa ustadz. Seperti gue bilang tadi kan, gue masih al-fakir kalau masalah agama ikan. Nah, pokoknya si Ustadz Nur Maulana ini melakukan puasa agar tidak memiliki ketertarikan terhadap perempuan lain selain almarhum istrinya. Karena biar dipertemukan lagi di akhirat nanti ya cuman sama istrinya. Kata dia gitu. Ya kan? Nah, balik lagi kan ke masalah puasa itu tadi, bahwa itu bisa menundukkan pandangan kita terhadap perempuan, terhadap lawan jenis, ya kan? Nah, itu tadi Ustadz Nur Maulana kayak gitu, biar dia tidak memiliki ketertarikan kepada perempuan lain, menundukkan pandangan terhadap perempuan lain, dan dipertemukan kembali di akhirat nanti di surga hanya sama istrinya. Makanya dia tiap hari berpuasa, puasa Idris kalau gak salah, ya kan? Kalau gak percaya tanya lagi dah ntar sama Ustadz Nur Maulana ya. Katanya sih kayak gitu. Kemarin sih sempet kesini tuh di situ, cuman gue gak sempet ketemu.
gue sendiri sebenarnya puasa itu belum belum total, cuman hari Senin sama Kamis doang gitu. Kalau dulu kan waktu kecil kan puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Kalau sekarang baru cuman puasa Senin Kamis aja biasanya, gak total gue puasa, ya kan? Gak kayak Ustadz siapa itu Nur Maulana tadi, ya kan, sampai benar-benar tidak memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, hanya kepada istrinya dan lain-lain. Gue cuman kagak ada niat apa-apa, gue cuman ibadah aja. Karena perlu kalian ketahui nih, konsepnya kalau lu mau ikutin puasa gini, mesin bila dipakai terus-menerus bakal rusak. Digatengin beberapa jam lah. Laptop lu nih, yang laptop nih, lu mainin 3 hari aja, gak usah dimati-matiin. Handphone lu mainin, lobet lu cas lagi, lu mainin, lu cas sambil lu mainin selama berhari-hari, itu akan rusak. Begitupun pencernaan manusia, jika dipakai terus-menerus maka akan memiliki kerusakan. Makanya sekarang anak-anak zaman sekarang ada namanya GER, ya kan, lambung naik, ya kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengistirahatkan sejenak lambung kita dari aktivitasnya, ya kan, lewat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Kok Ibrahim ya? Yap. Nah, dalam waktu sebulan, bulan Ramadan. Nah, bahkan selain bulan Ramadan juga kan kita diperintahkan, disunatkan untuk puasa, entah Nabi Daud, entah puasa Senin Kamis, ya kan. Gitulah pokoknya. Sebenarnya ibadah-ibadah dalam Islam tuh bagus-bagus. Ada sholat baik buat kesehatan, puasa baik buat kesehatan, bla 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 bla, ya kan, simple. Cuman kadang kita aja yang mager-mager, ya kan. Kayak ini ternyata udah mau 1/4 jam, dan daripada gue ngalor ngidul, ya kan, kagak ada manfaatnya. Ntar lama-lama muter-muter di situ aja. Cukup sekian dari gua. Jangan lupa nantikan film dokumenter dari gua sambil menyelam minum kopi, ya kan. Nantikan. Semoga apa yang gue sampaikan ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya itu dalam murni hidayah dari Allah. Jika ada kesalahannya itu adalah murni dari kesalahan gue. Cukupkan sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.